Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salpe damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik. Hari Jumat 9 Agustus 2024. Injil yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Tuhan hari ini, Yesus berpesan untuk mengikuti Dia. Ada dua langkah yang harus lebih dahulu kita lakukan. Yang pertama, menyangkal diri. Dan yang kedua, memanggul salib. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Kita sebagai manusia tentu punya hasrat kemanusiaan yang dipengaruhi oleh nafsu duniawi, baik itu mencari nama, mencari kekayaan, dan segala macam kebutuhan keduniawian. Inilah yang harus kita sangkal lebih dahulu. Artinya, bukan kita tidak mencari kebutuhan duniawi, tapi kita harus dalam memenuhi kebutuhan duniawi kita harus mengutamakan kebenaran, jalan-jalan yang baik dalam memenuhi kebutuhan duniawi kita. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dilarang punya jabatan, tapi dalam mengemban jabatan kita dituntut untuk melaksanakan dengan benar, jauh dari ego, jauh dari keserakahan. Mungkin sekitar kita akan tampak bagaimana mereka meraih sukses itu dengan gampang karena dengan jalan-jalan yang tidak baik dan tidak benar. Mungkin dengan jalan-jalan yang curang. Dan kita tentu juga ingin seperti mereka. Disinilah kita diminta untuk menyangkal diri, menahan, agar kita tidak terpengaruh dengan jalan yang tidak benar itu. Nah, langkah kedua yang diinginkan Yesus sebelum mengikuti Dia adalah memanggul salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bila kita sudah menolak jalan-jalan yang umum, yang wajar di depan manusia, namun tidak berkenan bagi Allah, kita tentu akan mengalami salib. Kita akan dikatakan sok suci. Kita akan dikatakan tidak normal, dan lain sebagainya. Dan ini adalah salib kita. Inilah yang harus kita panggul. Kita tidak menyerah, walaupun kita akan diolok, diejek, direndahkan, diremehkan, dan segala macamnya. Kita harus tetap semakin semangat. Inilah salib yang harus kita panggil. Setelah dua langkah ini kita lalui, barulah kita mengikuti Yesus. Dalam mengikuti Yesus ini, ya, risiko juga sangat besar. Kita harus bersaksi dimanapun bahwa kita adalah pengikut yang setia. Dan tidak tertutup kemungkinan kita juga akan mengorbankan banyak, bahkan nyawa. Maka Yesus berkata dalam Injil hari ini, siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, ia akan mendapatkan. Tapi siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Nah, inilah risiko atau inilah risikonya mengikuti Yesus. Kita harus rela menderita, memanggul salib. Tidak
seperti manusia pada umumnya, tidak seperti saudara-saudara dan teman-teman kita pada umumnya yang mengejar duniawi dengan segala macam cara. Kita harus menggunakan cara-cara yang dikehendaki Tuhan, dan mungkin saja kita akan dianggap sebagai pengkhianat bagi rekan-rekan kita karena kita tidak mau sejalan dengan mereka dalam jalan kesalahan, dan ini dapat menyebabkan kita kehilangan nyawa. Namun Yesus berjanji, siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan mendapatkannya. Artinya, mungkin secara duniawi kita kehilangan nyawa, namun Yesus sendiri berjanji, kita akan mendapatkan hidup kita itu. Hidup yang bagaimana? Hidup yang abadi. Hidup bukan lagi hidup yang fana, tapi hidup yang abadi, yang penuh sukacita. Dan nanti saat Yesus datang kedua kalinya bersama para malaikat, Yesus berjanji akan mengadili setiap manusia sesuai perbuatannya. Dan bila kita yang telah menjalankan yang diamanatkan Yesus, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia, maka kita pun adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang mendapat berkat keselamatan abadi saat Yesus datang kedua kalinya. Ini adalah pesan Yesus. Ini adalah warisan Yesus kepada kita. Mari kita jaga dan pertahankan. Jangan karena kemewahan duniawi kita korbankan kehidupan yang abadi. Amin. Tuhan memberkati.